ini di kesempatan ini kita bisa bertemu di udara, ini ya, di online, di handphone masing-masing. Saya perjalanan kemarin dari Surabaya, Sidoarjo ke Makassar beberapa hari. Dari Makassar saya berangkat lagi ke Bogor, dari Bogor lari lagi ke Cirebon, ke Medan, dari Medan ke Aceh, dari Aceh beberapa hari di Aceh ke Medan lagi masuk ke Jakarta, Jakarta langsung ke Tegal ini. Jadi perjalanannya cukup panjang. Jadi intinya adalah mengapa saya bisa menjalankan ini sampai kemana-mana, karena happy. Jadi yang penting dalam sebuah bisnis itu adalah kita nyaman dulu, kita happy dulu. Karena kalau kita nggak happy, kita nggak bisa sukses. Jadi bisnis itu butuh sebuah yang namanya antusiasme atau semangat. Semangat yang berapi-api. Karena tidak ada sebuah kesuksesan itu dicapai tanpa sebuah semangat yang berapi-api. Karena kita tidak ada bos di sini, jadi bosnya adalah diri kita sendiri. Jadi kita harus memiliki tujuan, punya arah. Nah, bagaimana sesuai judulnya, bagaimana kita bisa bangkit bersama, meraih kemenangan bersama. Ini semua dibutuhkan komitmen, dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan konsistensi dan persistensi kayak gitu. Jadi kalau kita bicara tentang pengalaman saya di menjalankan bisnis ini, saya bergabung di akhir tahun 2017. Awalnya saya di presentasi Kayani ini tahun 2016. Awal waktu itu dari luar negeri datang ke Indonesia. Ya. Jadi dari luar negeri datang ke Indonesia, jadi saat itu mereka mempresentasikan. Awalnya teman saya meminta saya untuk memberikan advice untuk bisnis ini. Saya bilang kantornya ada nggak di Indonesia? Saat itu kantornya tidak ada. Karena kantornya tidak ada, saya tidak putuskan untuk merekomendasikan kepada teman saya untuk bergabung. Nah, 2017 akhir, hampir 2 tahun berikutnya, ada orang yang datang lagi mempresentasikan ini, dan alhamdulillah waktu itu dia menyatakan bahwasanya kantornya sudah ada, dan malam itu juga kita putuskan untuk bergabung. Kita checking itu ada memang di gedung itu. Saya putuskan untuk bergabung, dan bergabung pun bukan di dalam negeri, di luar negeri. Dan akhirnya banyak orang yang menjalankan bisnis ini tapi belum resmi. Saya berpikir bagaimana menjalankan bisnis ini saat resmi. Jadi saya hanya survei pasar, mempelajari untuk mundur satu langkah untuk belajar lebih banyak. Karena tidak ada orang yang sukses tanpa dia expert. Jadi dia harus menguasai betul materinya, dan jangan juga menunggu untuk menguasai baru dia jalan, tapi menguasai itu didapat dari trial and error. Terus mencoba, terus melakukan kayak gitu. Jadi belajar itu adalah dengan melakukan. Saya melakukan terus sampai menunggu kayak nih berada di 2019 akhir. Waktu itu dua produk sudah ada, dan hari ini kita beruntung dapat kabar baik, ada produk berikutnya. Dan setelah produk ada, kita mendapatkan keyakinan untuk bisa full di sini 2020. Dan saat itu berat badan saya 86 kilo. Dan nggak terasa, 1 tahun saya fokus menjalankan bisnis ini, berat badan di bawah 70 kilo sekarang ini. Jadi Kayani itu bukan hanya memberikan dampak secara finansial, tapi juga secara kesehatan. Dan memang di perjalanan kita diuji merasakan yang namanya lumpuh, saraf kejepit. Dan dengan produk kita ini yang memang sangat teknologi tinggi, kita merasakan dari lumpuh bisa berdiri itu adalah sesuatu anugerah dari Allah. Dan Allah memberikan anugerah itu melewati produk Kayani. Karena ya, produk Kayani adalah penemuan penggabungan antara ilmu pengetahuan dan alam, botani alam. Jadi ini adalah satu yang penting. Masalah kesehatan itu adalah jodoh, dan kita harus berikhtiar dulu. Nah, untuk kesuksesan dengan produk yang bagus seperti ini, saya yakin kalau kita mau terus bekerja, belajar, dan mau berusaha, pasti kita mencapai prestasi-prestasi yang kita bisa capai di Kayani. Di mana ada istilah katanya orang, Pak, produk ini mahal, Pak, produk ini susah, saya di market pasar tidak bisa. Lagi-lagi kita harus menyampaikan ke teman-teman, jangan menjadi red ocean strategy, jangan red ocean strategy. Kita harus melakukan blue ocean strategy. Seorang pengusaha itu adalah orang yang menciptakan pasar, bukan mengikuti permintaan pasar. Hermes, Louis Vuitton itu kan mahal-mahal, tapi beliau LV itu
Arnold itu menjadi orang terkaya di dunia salah satunya. Jadi orang yang kaya itu adalah orang yang menciptakan pasar. Orang yang sukses itu adalah orang yang menciptakan pasar. Banyak orang yang belum mengerti nitrate oxide, banyak orang yang belum mengerti tocotrienol, dan kita pemain tunggal untuk prekursor jilid 2 nitrate oxide. Kita pegang tunggal tocotrienol di Indonesia. Jadi kita hanya perlu mendidik pasar. Nah, tadi hari ini saya tadi bicara di Kominfo, di Kabupaten Tegal, di Kota Tegal, Kominfo. Tadi saya juga ketemu dengan sekretaris DPR, saya diminta juga untuk berikutnya untuk mengisi. Kenapa? Karena banyak orang yang membutuhkan ini. Jadi teman-teman, ada orang bilang, Pak, saya nggak mungkin sukses, saya nggak bisa cerita, saya pasti ditolak kayak gitu, karena saya nggak ngerti. Orang itu join bukan dengan berapa kuat Anda menguasai barang ini atau menguasai ilmu ini, tapi orang join itu adalah karena trust kepada Anda, karena Anda sudah pakai produknya. Dengan Anda bercerita dengan hati, justru itu Kayani itu punya tagline experience more. Jadi Anda harus pakai dulu produknya, Anda bisa rasakan, Anda mudah ceritakan. Itu kekuatan daripada bisnis ini. Bercerita dari pengalaman sendiri. Jadi Anda harus rasakan. 1 botol belum terasa, 2 botol belum terasa, banyakin lagi, sampai Anda terasa. Keluarga Anda terasa, dan cerita-cerita itulah yang membuat kita bisa berhasil. Jadi di bisnis ini ada kisah seorang yang manusia paling apes di muka bumi, disuruh lempar dadu. Disuruh terus lempar dadu, karena sebelumnya orang itu bilang saya tidak akan pernah bisa dapat angka 6. Tapi kalau kita lempar dadu itu terus, keep rolling terus, alhamdulillah, akhirnya dadu itu ketemu juga angka 6. Sama juga dari bisnis ini. Banyak orang yang bercerita 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 20 kali, 50 kali ditolak. Kita tidak tahu orang ke 51 atau orang yang ke 101 itu janjian dengan orang yang berikutnya, sebelumnya tidak mungkin pastinya. Karena kita tidak tahu rezeki Allah, karena tidak ada makhluk yang bergerak di muka bumi ini yang tidak dijamin rezekinya. Jadi kuncinya adalah kita terus bergerak, kita terus berbagi. Niat kita adalah memberikan manfaat kepada banyak orang, membagikan harapan seperti misi Kayani, to bring hope. Jadi jangan pernah menyerah. Banyak orang yang Kayani pastinya bukan multi level, sebenarnya Kayani adalah gerakan kesehatan. Kayani adalah network marketing. Sangat berbeda antara multi level marketing dengan network marketing. Biasanya multi level marketing itu akumulasi omsetnya. Kalau Kayani tutup buku setiap bulan. Jadi hasilnya bisa maksimal. Dan hanya orang-orang yang mau serius dan orang-orang yang full heart, sepenuh hati, walaupun dia part time, dia akan mendapatkan kesuksesan di sini. Nah, saya memutuskan 1 tahun yang lalu untuk full time, dan saya yakin prinsip network marketing, tahun pertama kita bongkar pasang, tahun kedua kita menemukan tim yang tepat, tahun ketiga kita mendelegasikan, tahun keempat kita akan menikmati. S1 saja kita sarjana, belum tentu kita dapatin penghasilan ratusan juta sebulan. Tapi dengan kita fokus di Kayani 4 tahun, dengan 2 tahun kita belajar, atau minimal 2 tahun kita konsisten menjalankan bisnis ini, insya Allah kita menjadi bagian orang-orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Jadi pesannya adalah lakukan lebih banyak, one more step, 1 step lagi, 1 step lagi, 1 step lagi, maka Anda akan menjadi diamond berikutnya. Mungkin itu sharing saya. Hanya konsistensilah yang membuat orang sukses. Sukses bukanlah sebuah tujuan, tapi prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.